Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habis seperti itu ya. Ya. Iya, tadi salah bahasa ya. Tadi bilang duduk istirahat, tapi yang benar apa duduk di antara dua sujud tadi ya. Iya. Jadi yang duduk di antara dua tadi istirahat tadi dibahasakan dengan duduk di antara dua sujud. Nah. Kemudian selanjutnya zikir di antara dua sujud ya, zikir di antara dua sujud. Zikirnya udah hafal semuanya kan Pak ya? Hah? Ya ngapal ya. Dan zikir ini hukumnya apa sunnah, hukumnya sunnah karena yang datang hanya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah zikir, ngapain lagi Pak? Sujud lagi ya. Ketika sujud ini ngapain? Takbir sambil apa? Mengangkat kedua tangannya. Takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Adapun mengangkat kedua tangan sama Pak ya? Kadang-kadang aja ya. Dan hadisnya juga seperti tadi lanjutannya. Kemudian setelah itu hukum sujud yang kedua apa hukumnya Pak? Hukum rukun juga. Hukumnya rukun juga. Nah, setelah sujud yang kedua ngapain Pak? Bangkit mau berdiri. Itu baru ada Pak? Duduk istirahat. Ini baru ada duduk istirahat. Tadi kan duduk di antara dua sujud. Ini baru ada duduk istirahat. Nah, tentang duduk istirahat ini Pak, ada dua pendapat di antara para ulama. Jadi selesai mau rakaat yang kedua Pak ya. Mau rakaat yang kedua. Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Dan ada yang mengatakan tidak sunnah. Jumhur mengatakan tidak sunnah. Adapun selain jumhur, itu adalah sunnah. Ya, duduk istirahat adalah sunnah berdasarkan dengan hadis Malik ibn al-Huwairits. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliaunya melihat Rasul alaihi salatu wassalam yusalli salat. Fa idza kana fi watarin min salati. Apabila Rasulullah itu fi watarin, watar itu apa? Setelah rakaat yang kedua, setelah rakaat yang pertama, ya kan? Berarti kan mau rakaat kedua kan Pak ya? Dan setelah rakaat yang ketiga, mau keempat.
Dan kedua kan sudah duduk kan Pak ya? Ya kan, setelah rakaat yang pertama dan setelah rakaat yang ketiga. Itu apa katanya? Lam yanhab, Rasul itu tidaklah bangun. Tidaklah bangun. Hatta yastawi qaida. Sehingga Nabi posisi duduk sebentar. Nah, ini dalil. Jadi ketika Rasul alaihissalatu wassalam selesai rakaat yang pertama, mau rakaat yang kedua, nggak langsung berdiri tegak. Tapi duduk dulu sebentar baru berdiri. Begitu juga pada rakaat yang ketiga, mau rakaat yang keempat. Itu nggak langsung berdiri, Pak. Duduk dulu. Ini menunjukkan apa? Perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam, dan ini berfaedah sunnah. Jelas? Cuma ada yang komentar. Sebagian ulama mengatakan duduknya Nabi itu karena tua. Jadi karena sepuh katanya. Karena sepuh ya duduk. Tapi kalau nggak sepuh, wong nom-nom langsung ejet wae. Semisal ini tidaklah ada dalilnya. Karena perbuatan Nabi alaihissalam baik ketika muda maupun ketika tua adalah sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa kalimat fi Rasulillah tidak diperinci apakah muda ataukah tua, ya kan? Fi Rasulillah, sungguh ada pada jiwa Rasulillah taulatan yang bagus. Maka semua perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam baik ketika tua maupun ketika muda adalah sunnah, adalah butuh kita contoh. Dan alasan mereka yang mengatakan karena tua, kalau nggak tua nggak apa-apa, tidak ada dalil yang kuat untuk itu. Nah, kemudian ketika kita bangkit ini, Pak, ketika kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua atau rakaat yang kedua, ketiga, keempat, bagaimana cara bangkitnya? Kita dahulukan kaki apa tangan dulu, Pak? Tangan apa kaki? Tangan Pak dia. Gak kaki Pak dia. Pak Samsul, kaki Pak, lutut atau tangan Pak Samsul? Lutut. Tapi kita bersandar kepada apa? Tangan ya. Lutut dulu. Ya. Sandarannya mana Pak? Tangan. Ya. Khair insyaallah. Ala khilaf di antara para ulama, Pak ya, ada khilaf di antara para ulama, dan yang benar insyaallah adalah ketika kita bangkit dari duduk ya menuju rakaat yang kedua, itu bersandar dengan tangan. Ya, jadi kita bersandar dengan tangan. Berarti lututnya lebih dulu karena kita bersandar kepada tangan. Adapun yang bersandar dengan lutut, tangan dulu berarti kan Pak ya. Ini semua hadisnya lemah, dijelaskan oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala. Wal khulasa, na'am, tentang ini adalah bersandar dengan tangan dulu, berarti ngangkat lutut dulu ya. Ini berdasarkan dengan hadis Amr bin Salamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di sini, katanya, wa idza rafa ra'sahu an as-sajdati tsaniyah jalasa. Adalah Rasul alaihi salatu wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, Nabi duduk dulu. Itu istirahat. Wa tamada alal ardi, dan bersandar kepada bumi. Wa tamada alal ardi, dan dia bersandar tangannya ke bumi. Summa qama, baru dia berdiri. Summa qama, kemudian dia berdiri.
Jadi bersandar tangannya kemana? Ke bumi, baru lututnya berdiri lebih dulu. Dan ini adalah sunnah. Nah, ketika kita bersandar itu, Pak, apakah menggenggam atau enggak, Pak? Ya, enggak menggenggam, biasa. Ketika kita bersandar pada tanah, posisi tangan kita itu menggenggam ataukah sekedar biasa? Ibain Pak. Terserah, Pak ya. Pak Adi katanya terserah. Boleh dengan menggenggam kata Pak Adi, dan boleh apa dengan tidak menggenggamnya. Intinya Pak, terfokus dengan hadis. Kalau hadisnya sahih, berarti disunahkan menggenggam. Tapi kalau tidak sahih, ya bukan terserah. Kalau tidak ada, kalau hadisnya lemah, berarti kita kembali sebagaimana biasa. Jangan menggenggam. Coba ya, jangan menggenggam. Kalau andai kata hadisnya sahih, ya menggenggam. Tapi kalau hadisnya lemah, ya jangan menggenggam, biasa. Sebab yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Nah, menggenggam itu satu apa? Satu ibadah. Ini adalah permasalahannya di sini saya. Ana bacakan dulu hadisnya. Di sana ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ra'aitu Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar ya'jinu fi shalah. Ya'jinu membikin adonan roti. Kalau dia membikin adonan roti berarti menggenggam. Aku melihat Ibnu Umar menggenggam ketika bangkit dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua ya, itu digenggamkan tangannya. Saya pun bertanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu melakukan yang demikian itu? Katanya dia, ra'aitu Rasulullah yaf'alu. Aku melihat Rasulullah apa? Melakukannya. Aku melihat Rasulullah melakukannya. Maka ini menunjukkan apa? Bagi yang mensahihkan hadis, maka disyariatkan menggenggam. Tapi bagi yang melemahkan hadis, maka bagaimana? Ya udah, kembali kata wadu'a. Yang namanya wadu'a itu meletakkan, Pak, bukan menggenggam. Maka kembali kepada asal hadis, yaitu meletakkan. Yang namanya i'tamada al-ardi, bersandar kepada bumi, ya bersandar sebagaimana biasa tangannya. Lah datang perkara zaid, perkara lebih, yaitu menggenggam. Tapi ternyata menggenggam ini hadisnya lemah, maka dikembalikan kemana, Pak? Nah, ke asalnya. Dan lemahnya ini ada 3 catat, Pak. Antum kalau mau lihat kitab asalnya. Ada hadis manusia apa lemah, tambah lagi dia mukhalafah, 3 catat. Dan ini nggak bisa terangkat menjadi hasan li ghairi. Nah, berarti khulasanya apa? Baik, berarti biasa Pak ya? Ya, setelah selesai kita rakaat pertama, 3 pertemuan, baru selesai 1 rakaat pertama Pak ya. Baru kita lanjut rakaat kedua. Justru istirahatnya tadi kembali ke Ika atau tidak nanti kan lebih baik. Kafiah duduk. Oh, duduk istirahatnya Pak ya? Oh, duduk istirahatnya. Tadi kan biru. Oh, tadi duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian berarti duduk apa? Duduk di antara 2 duduk istirahatnya. Enggak ada penjelasan, Pak. Berarti duduknya sebentar dulu, Pak ya. Kembali ke asal. Nah. Iya Pak, ini tidak ada penjelasan tentang apa? Tentang duduk apa ini? Duduk istirahat. Pokoknya duduk ngono wae.
Berarti kalau duduk keterangannya berarti terserah. Jadi layak udhiyah istawa qa'idan summa qama. Berarti yang namanya istawa qa'idan penjelasannya mek duduk. Berarti nggak ada cara dan keterangan gimana cara duduknya. Nggak ada, Pak. Bagi yang ini dan itu ya kurang keterangan ya sudah duduk. Jadi nggak ada keterangan. Berarti apa? Terserah Bapak mau ngapain terserah. Baik. Ketika duduk istirahat menuju ke diri itu takbirnya sampai dari sudut menuju duduk istirahat. Ayo Pak. Ya ini. Ya ini lupa nggak sebutkan apa takbirnya Pak ya. Ya. Syekh apa namanya? Syekh Adil dalam kitab Tamamul Minnah beliau menjelaskan yukabbir ma'a qiyamihi minas sujud. Jadi takbir ya ketika mau berdiri. Jadi ketika berdiri, Pak. Jadi takbirnya bersama dengan berdiri. Jangan ketika berdiri tegak baru takbir. Jadi na'qiyam disertai dengan berdiri. Takbirnya ya itu disertai dengan bersamaan dengan berdiri. Paham? Bukan ketika berdiri tegak baru takbir. Itu kata beliau. Jadi summa yukabbir anna yukabbiru ma qiyam sujud summa yanhaq. Ketika udah bangkit itu tidak takbir mengulang lagi tidak. Jadi ketika itu aja pertama kali tok. Iya. 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 Kemudian setelahnya coba takbir biasa aja lah Pak. Allahu Akbar biasa takbir. Dan Allah dan terlalu panjang-panjang biasa aja Allahu Akbar. Nanti alifnya nanti terlalu panjang nanti itu. Ya, terusnya Pak, dikit lagi Pak. Terdapat 1 rakaat Pak. Mungkin pada saat bangkit dari sujud takbir atau setelah duduk baru takbir. Benar ya? Setelah sujud ya. Kan istirahat. Lo kan itu kan istirahat Pak ya. Duduk istirahat gimana ya? Yang istirahat. Ini kan sujud pertama kan ini kan ya ini ya. Ketika sujud, jadi ketika kita bangkit dari itu takbir. Ya, jadi ketika bangkit dari takbir baru istirahat. Nah, itu kita berdiri santai aja sudah. Tidak ada takbir lagi. Ada itu maksudnya Pak. Jadi sujud, kita kan sujud kedua kan nih Pak ya. Sujud kedua kita kan mau bangkit kan, tapi kan disyariatkan istirahat dulu lah. Ketika kita sujud ke istirahat ini kan bangkit Pak. Ini takbir Allahu Akbar. Lalu tuh. Nah, setelah itu kita berdiri lagi. Nah, ini nggak ada takbirnya. Karena nggak ada dalil. Ini karena perkara tauhidiyah. Sama ini Pak ya. Butuh dicontohkan? Sudah? Selesai lupa ya? Ya biasa kan dulu Pak. Iya, jadi nggak ada gitu Pak kata beliau. Jadi katanya ya tadi itu as-sahih gitu Pak. Jadi at-takbir inda qiyam ketika dia bangkit dari apa itu Pak ya. Lah, katanya beliau tidak ada dalil katanya. Nggak ada dalil ketika bangkitnya duduk itu ke berdiri itu nggak ada dalil bertakbir. Lah kalau nggak ada dalil berarti kita diam. Yang meneng wae. Dah, lah takbir lagi panjang-panjang Pak, terlalu panjang. Allah itu berapa panjangnya? Allah. Dia baca ini ya. Ya itu panjang itu Pak. Allah itu panjangnya terlalu Pak, orang Pak itu Pak. Gak cocok Pak. Sudah jelas saya? Ya, khair insyaallah barakallahu fikum. Nah ini sekarang terkait dengan rakaat yang kedua ini kan saya
Rakaat yang kedua itu kita mulai apa lagi gitu Pak ya? Ya kan? Apakah kita mulai mau coba bismillah lagi? Tahu dulu Pak ya? Tahu dulu, terus bismillah, terus apa lagi? Al-Fatihah. Atau kita mengulang istighfar lagi Pak? Ada enggak ya? Nah, kita baca hadisnya dulu. Nanti ini enak cara mainnya Pak ya. Insyaallah. Hadis Abu Hurairah. Ingat ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam idza nahadha, apabila bangkit anir rakaat tsaniyah, dari rakaat yang kedua. Ini bangkit ke rakaat yang kedua. Istaftahal qiraah. Ingat ini. Beliau memulai bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut. Dan Nabi nggak diam. Ini yang dulu ditanyakan sama kiainya Pak Wono dulu itu sama sopo Pak Wawan ini. Ketika saya jelaskan ini, saya antemi dengan hadis ini. Loh, ini Ustaz tuh kok ngomong bismillah lagi dan ta'awud lagi. Sedangkan Nabi ini jelas walam yaskut. Nabi itu nggak diam. Berarti dari hadis mau coba Fatihah langsung. Orang mau ta'awud, orang mau coba bismillah. Jelaskan adalah Nabi alaihi salatu wassalam idza nahadha, apabila Rasulullah bangkit ke rakaat yang kedua, istaftaha. Rasul alaihi salatu wassalam membuka salatnya, membuka bacaannya dengan alhamdulillah. Walam yaskut, dan enggak diam, kan? Berarti kalau enggak diam, berarti langsung berdiri kan? Bangkit kan? Langsung berdiri. Lah, ke antara berdiri dengan maca alhamdulillah, orang siki meneng. Jadi langsung maca Al-Fatihah. Dari orang siki maca apa? Al-Fatihah, at-ta'awud tapi bismillah. Begitulah bahasanya makan gitu. Tapi doair enggak mesti doair kan Pak ya? Doair orang mesti doair. Ono batin, Pak. Kita sebutkan kalamnya ulama dulu. Ingat Pak ya? Ulama berbeda pendapat tentang mana walam yaskut dan Nabi nggak diam. Maksudnya apa? Ini Pak, butuh dulu. Al-Baihaqi menjelaskan walam yaskut itu adalah langsung orang mau coba Al-Fatihah, orang mau coba Bismillah, dan orang mau coba ta'awud. Langsung mau coba. Nah, sudah. Yes. Pendapat yang kedua, ya. Mana walam yaskut itu adalah enggak moco doa istighfar. Pak. Lah, sing enak ndi iki, Pak? Dua pendapat iki. Dulu, Pak. Harus kita lihat. Hadis ini kan berhadapan dengan rakaat yang pertama. Apa itu? Nabi sakata hulaya kan, Pak ya? Nabi itu diam sebentar kan, kata Hurairah. Wahai Rasulullah, antum baca apa? Ana lihat kamu itu apa? Diam sebentar lah. Kata Imam Al-Bani, maka walam yaskut harus kita baca bahwa doa istighfar. Lu kok bisa? Iya, karena di awal rakaat pertama Nabi itu diam. Nah, diamnya Nabi baca apa? Bisa. Untuk supaya tidak salah paham, rakaat yang kedua membaca doa istighfar lagi. Abu Hurairah menekankan Nabi itu nggak diam, ayat nggak mau doa istighfar. Lu kok iso? Iya, karena di awal kali Rasulullah diam. Podo sahabat ya Abu Hurairah, podo sahabat Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah khawatir dipahami rakaat yang kedua itu Nabi mau istighfar lagi. Makanya Abu mengatakan walam yaskut, dan Nabi nggak diam, nggak diam mau doa istighfar. Kalau begitu, tidak menafikan moco bismillah dan moco ta'awud. Itu Pak pemahaman nih Pak. Jelas? Jelas kayak gini. Jadi gitu. Lah kalau kita ambil ini enak, tidak bertabrakan dengan dalil yang lain. Contohnya, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idillah. Perintah moto ta'awud setiap kali moto.
usah. Katakan nggak usah moco. Nggak usah moco ta'awud. Langsung bismillah. Bertentangan dengan hadis ini. Repot nanti malahan. Makanya biar tidak bertentangan. Karena hukum asal kalamnya Rasul alaihi salatu wassalam tidak bertabrakan, Pak. Maka kita bawa kepada makna walam yaskut. Tidak diam untuk membaca doa istifta. Soalnya di awal rakaat yang pertama mosok doa istifta itu diam untuk membaca doa istifta. Supaya tidak dipahami rakaat yang kedua mosok doa istifta lagi. Abu Hurairah mengatakan tidak lagi diam. Lah, tidak diam untuk apa? Untuk membaca doa istifta. Dan ini enggak menafikan apa ya, Pak? Adilah yang lain yang itu memerintah maca bismillah dan maca ta'awud. Yang dinafikan apa? Maca doa istiftah. Gitu Pak, cara mainnya gitu, asal muasalnya begitu. Jelas. Tapi kalau kita bawa walam yaskut, orang maca istiftah, orang maca bismillah, orang maca apa? Ta'awud, banyak bertabrakan, Pak. Karena Rasul alaihi wasallam dalam hadis juga setiap kali maca Al-Fatihah maca bismillah. Kalau antum itu tabrakan mana? Kemudian umumnya ayat tadi, fa idza qara'tal Qur'an tadi. Bertabrakan lagi daripada nabrak dalil, Pak. Kalau bisa jangan dibikin tabrakan lah. Karena omongannya Rasul itu tidaklah bertabrakan dengan yang lainnya. Jelas, Pak? Jelas? Alhamdulillah kalau jelas. Kemudian Pak, tasahud. Sudah selesai kan Pak? Langsung kan moto Al-Fatihah lagi, surat lagi. Sebenarnya kan sama. Satu berkita tasahud. Dan tasahudnya insya Allah Pak, di pembahasan yang akan datang lagi insya Allah. Barakallahu insya Allah. Nah, nanti setelah ini minta kita apa ini Pak? Kalau Anda punya usul, setelah ini kita baca surutnya salat, surutnya sholat. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan selesai. Setelah itu nanti baru sujud sahwi. Karena dalam sholat kita pasti ada lupa Pak. Gimana cara sujud sahwinya gitu. Ya, nanti mudah-mudahan. Sujudillah ya. Setelah sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah karena dalam bacaan Quran ada tilawahnya ya, mudah-mudahan dikasih umur panjang aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.